Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mau bertanya, mengapa kita pakai helm kalau naik motor? Untuk menjaga keamanan, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga keselamatan, untuk menaati peraturan. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan itu kayak kalau kita naik motor yang pakai helm. Ada yang pakai helm karena untuk keselamatan. Berarti dia yakin bahwa kalau pakai helm akan bakal selamat kepalanya. Tetapi itu masuknya di keyakinan, betul. Tetapi kalau dia pakai helm karena takut polisi, itu beda lagi. Itu adalah dia menaati peraturan, bukan yakin bahwa kalau pakai helm itu baik untuk dirinya, begitu. Bedanya keyakinan sama peraturan di sana, oke? Contoh keyakinan kelas. Sekarang saya juga buat keyakinan kelas. Insya Allah videonya akan nanti akan saya share ya. Ini keyakinan kelas di kelas 8B karena udah besar ya. Kalau anak besar bisa kita ajak untuk keyakinan kelas dengan post-it. Kalau anak TK kemarin saya ajak dengan langsung tanya jawab gitu ya. Salah satunya adalah saling menghormati, menghargai dan mengasihi teman. Lebih rajin belajar dan mendengarkan guru. Jadi keyakinan kelas itu kalau bisa kata-katanya tidak ada dengan kata jangan, tidak, enggak boleh. Jadi dengan kalimat yang positif seperti yang contohnya di sini. Saling mendoakan dan meminta pertolongan. Itu kan enggak ada kata negatif, betul ya? Kita lanjutkan ya, Bu Guru ya. Berikutnya, kesepakatan kelas membangun budaya positif di sekolah. Kesepakatan kelas mungkin kelas saya, kelas Bu Nini, kelas Bu Eti, kelas Bu Mami berbeda satu sama lain karena warga kelasnya berbeda. Nah, apa itu kesepakatan kelas, teman-teman? Ada yang mau jawab? Ada yang mau baca kesepakatan kelas? Iya, monggo silakan Bu. Tulis yang keras suaranya. Kesepakatan kelas adalah aturan untuk membantu para guru dan para peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Yap, betul sekali ya. Itu tentang kesepakatan kelas. Nah, contoh kesepakatan kelas. 1. Mengamalkan ajaran agama untuk perbaikan bersama. Ini yang di kelas ya. 2. Rasa aman atau adalah hak setiap orang. 3. Tertib saat belajar mengajar. 4. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. 5. Menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. 6. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. 7. Menata ruang kelas dengan gambar-gambar edukasi yang menarik. Itu contoh kalau kesepakatan kelas di kelas. Tapi beda lagi kalau untuk SD, SMP, SMA kan ada kelas PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu kesepakatannya berbeda mungkin dengan kelas karena kan di ruangan outdoor. Contohnya memakai seragam olahraga karena berolahraga, membawa air minum sendiri, nggak boleh bareng teman-teman gantian gitu ya. Terus mempersiapkan alat sesuai jadwal piket, alat apa yang mau dipakai untuk olahraga, menyiapkan barisan dan pemanasan bergantian. Beda dengan kesepakatan. Jadi kesepakatannya sesuai dengan kondisinya. Kalau di kelas kesepakatannya mungkin berbeda dengan waktu di sentra, mungkin berbeda dengan waktu pembiasaan Islami, gitu ya. Nah, yuk kita saksikan video tentang kesepakatan kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan
yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas? Ini saya masuk dulu ya Bu ya. Izinkan untuk Akan dulu saya review ya. Ya. kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Yang pertama adalah tanya pendapat murid ya. Berkelompok atau dari survei kelas. Seperti apa kelas ini? Ceritakan kelas ini. Bagaimana kondisi kelas? Teman-temanmu yang Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. menurut kalian apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas sehingga mudah dipahami dan dilakukan. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau beri nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Kalau anak TK biasanya juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan terus. Nah, itu tentang kesepakatan kelas ya Ibu-Ibu ya. Nah, itu bisa dilakukan Ibu-Ibu nanti di kelas bersama murid-muridnya. Berikutnya, tadi saya sampaikan bahwa saya menyampaikan 4 ya, tadi baru 2 tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas.
selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survive. 2. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan anak untuk diterima. 3. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Penguasaan itu ya, ini loh aku mampu, ini masuk di penguasaan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, jadi anak berkesempatan untuk memilih. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, itu di situ. Nah, dilanjutkan dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi disiplin positif ini ada kontrolnya, dan ini bisa berada di diri guru tersebut. Ada 5 posisinya ya. Yang pertama, posisi penghukum. Ada negatif, positif gitu ya. Yang kedua yang masih negatif itu pembuat merasa bersalah. Nah, yang positif posisinya adalah sebagai teman. Yang keempat, pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah manajer. Kita saksikan video tentang 5 kontrol guru ya, biar lebih jelas apa sih 5 posisi kontrol guru itu. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nih, posisi penghukum. Ini video pendidikan ya, yang karena kita bisa belajar dari kasus ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Ditambah ya. pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Tadi ada 5 posisi ya. Naren lagi ini ya. Sabar, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini posisi yang membuat anak merasa bersalah ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Negatif saya sampaikan ya, dua yang negatif. Ini posisi teman yang positif ya, dua positif. Ada 5 posisi. Oke, nanti masih ada restitusi, sabar ya. Naren! Terkenal benar. Aduh. Lagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini yang posisi keempat, posisi monitoring atau pemantau. Naren! Perkenalin Naren. Gue ada apa lagi? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajernya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7,
sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu ya. Ada 5 posisi kontrol yang tadi kita bahas, dan yang memang keberpihakan pada murid baik itu posisi yang ke-5, yaitu posisi manajer. Jadi anak bisa diajak untuk diskusi dan mencari solusi. Jadi anak lebih mandiri begitu. Selanjutnya yang terakhir ya, tadi ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Restitusi, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti tadi ya, waktu Bu Guru menjadi manajer, jadi dibalik nol lagi ke anaknya begitu. Nah, untuk itu ada yang namanya segitiga restitusi yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah dilakukan oleh guru yang bertindak sebagai posisi manajer. Nah, bagaimana praktek restitusi? Yuk kita lihat videonya untuk prakteknya. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Kerap ketanggung dengan sekolah yang dikenal Ergosen berlandaskan pada saat guru di posisi manajer. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat langsung ke prakteknya ya teman-teman ya. Ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam Untuk posisi praktik manajer restitusinya. menggunakan penerapan segitiga restitusi.
emosi nih anaknya dulu karena merasa difitnah. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini proses validasi ya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan validasi Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Ini masih tahap satu ya, validasi tindakan yang salah. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu adalah contoh melakukan segitiga restitusi tadi ya. Yang terdiri dari 3 hal, yaitu menstabiliskan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati bersama baik di sekolah ataupun di kelas gitu. Gitu dari saya cukup, insya Allah. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadikan bahan pembelajaran yang baik untuk kita semua dan bisa membuat sekolah kita tercinta ini TKIT Permata Mulia Blora untuk positif, disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan? Budi, Bu Eti, Bu Mami, Bu Wah, Pak Din, Pak Dan, Bu Nikmah, Bu Lis. Ya. Nah, ini contohnya kan bukan PAUD ya, dan ini yang mana? Segitiga restitusi atau keyakinan kelas? Semuanya. Nah, untuk keyakinan kelas hampir mirip dengan kalau kita mau membuat aturan sentra atau aturan kelas. Nah, cuman memang bahasanya bahasa yang positif. Kemarin sudah saya lakukan bersama anak-anak kelas saya di kelas A2 sebelum saya menyampaikan ini, karena memang biar nggak jargoni ya, kita lakukan dulu baru kita kita sharingkan gitu. Nah, kemarin udah dilakukan di kelas saya untuk membuat keyakinan kelas dan sudah saya jelaskan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas agak berbeda dengan aturan gitu.
akhirnya diskusi sama anak-anak, tanya jawab, banyak hal yang kemudian pengennya di kelas itu mereka seperti apa, itu versinya anak-anak. Nah, akhirnya anak-anak sepakat 5 hal untuk keyakinan kelas di kelas A2. Yang pertama, sayang teman. Yang kedua, cinta kebersihan. Yang ketiga, kemarin itu adalah berkata-kata baik. Yang keempat, menghargai orang yang bicara di depan, baik itu guru ataupun temannya, tidak mencela, tidak menjaga pembicaraan. Dan yang kelima adalah beres-beres setelah bermain. Ada 5 itu. Itu yang diaplikasikan di PAUD atau di TK, bisa juga di KB. Nah, yang kedua tentang segitiga restitusi itu sudah saya lakukan ketika ada kasus yang kemarin yang lumayan ya, Kak Dani dan Kak Beril gitu. Memang dipanggilnya satu-satu. Nah, yang ini kan memang Mas Dani yang kemudian diajak untuk segitiga restitusi. Karena alhamdulillah kasusnya ini selesai dan Mas Beril, Mas Dani juga sudah berbaikan dengan Mas Beril. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, monggo silakan. Dilarang jangan. Ya, latak dok gitu ya. Nggih. Teman-teman kita janganlah kalian makan minum sambil berdiri. Iya. Kata-katanya pasti kita ucapkan. Iya. Janganlah sebenarnya jangan. Iya. Itulah maaf. Iya. Mengatakan jenisnya betul sekali. Iya. Nah, itu kan kayak agak berbeda. Ya. Agak bertolak belakang dengan aturan agama. Oke. Itu aja Pak. Oke, matur suwun. Jadi memang di dalam sebenarnya kan kita nggak boleh terus kemudian tidak pakai kata tidak, jangan, dilarang apa gitu kan, tidak juga ya. Untuk kayak tadi yang disampaikan Pak Dar, latak kepala Pak Jana, latak dulu simali kayak gitu kan, tidak boleh makan dengan tangan kiri dan sebagainya. Itu juga bisa disampaikan. Cuman kalau untuk di keyakinan kelas kita memang pakai kata-kata positif, kata jangan, dilarang itu bisa dimasukkan di peraturan gitu. Berbedanya peraturan sama keyakinan itu begitu. Yeah. Nah, bisa jadi bukan nono itu juga artinya jangan, cuman kan ininya beda, kayak salurannya beda. Ada aturan, ada keyakinan gitu. Bedanya di sana. Gitu. Dan bisa diaplikasikan semuanya gitu. Begitu? Ada tambahan lagi? Cukup? Kalau cukup saya cukupkan. Oke. Terima kasih buat Bapak Ibu hebat di TK Islam Terpadu Permata Mulia atas antusiasnya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di TK Islam Terpadu Permata Mulia. Semoga nanti sekolah kita juga bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ataupun segitiga restitusi kalau ada suatu masalah. Itu terima kasih saya ucapkan, semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Salam bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghina teman kita, tetapi kita menyupport teman kita, membahagiakan teman kita gitu. Kalau teman kita jatuh, kita tolong. Nomor 2, tadi sayang teman sudah. Nomor 2 apa? Apa? Itu sudah masuk sayang teman. Tidak mengejek itu termasuk sayang teman. Apalagi? Hah? Apa? Usulannya? Mas Atta mau usul? Mas Asa mau usul? Mbak Alba mau usul? Mbak Sina mau usul? Mbak Fatimah mau usul? Keyakinan kelas kita lagi. Kalau di kelas kita ini habis makan terus berantakan, apa yang harus kita lakukan? Berarti membersihkan kelas, berarti cinta kebersihan. Nomor 2 apa teman-teman? Cinta kebersihan. Berikutnya apa lagi? Baik ya, kalau nasibnya jatuh dibersihkan karena kita cinta kebersihan. Yang 3, kalau temannya ada yang ngomong terus sebenarnya kita gimana? Hah? Mendengarkan, berarti menghargai temannya yang bicara. Jadi yang ketiga kita sepakat apa teman-teman? Menghargai orang yang bicara. Semisal kalau bukan bicara, teman-teman mendengarkan. Mas Revan yang bicara, teman-teman juga mendengarkan. Itu berarti menghargai orang berbicara. Paham tuh? Oke, keyakinan ketiga kita gitu. Keyakinan keempat kita yang di kelas kita. Kayak kemarin ada yang ini, ada yang kejadian berkata-kata tidak baik. Baiknya keyakinan kita apa? Gimana saya ngomongnya tidak baik. Nah, kita buat keyakinan kelas apa tuh? Biar itu tidak terjadi lagi. Apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Keyakinan keempat berarti berkata-kata baik. Oke, sepakat? Oke, yang kelima, biasanya kan kita main di kelas. Setelah main apa yang kita lakukan? Beres-beres. Semuanya kira-kira yakin enggak kalau beres-beres kemudian kelas kita jadi terlihat indah? Yakin ya? Berarti ada berapa keyakinan kelas kita? 5. 1, sayang teman. 2, cinta kebersihan. 3, apa tadi? Menghargai orang yang berbicara. 4, berkata baik. 5, membantu beres-beres ya. Good job, tepuk tangan untuk semuanya. Ada berapa keyakinan kelas kita? Oke, semoga dengan keyakinan kelas kita ini kita tambah semangat untuk belajar dan bermain di TK Islam Permata Kuliah Blora. Paham dong? Teman-teman? Teman-teman? Kelas Aduha? Kelas Aduha? Oke, tepuk generasi Islam. Aku adalah generasi Islam. Aku adalah sang pemenang. Allah jadi tujuan, Muhammad teladan. Dengan Al-Quran kita pasti menang. Oke teman-teman, keyakinan kelas kita sudah kita ini buat. Nanti setelah ini teman-teman akan mengikuti kegiatan ekskul. Ekskul apa teman-teman? Ekskul Grand Band. Untuk pembuatan keyakinan kelas Putra cukup sampai di sini. Putra minta maaf bila selama mendampingi belajar ada salah.
Tolong dimaafkan ya teman-teman. Yuk kita tutup dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, namanya siapa? Raifan. Raifan kelas apa? Aduha. Bu gurunya siapa? Bu Untra. Tadi ikut keyakinan kelas? Bagaimana perasaannya? Senang. Penting nggak keyakinan kelas? Penting. Kenapa penting? Buat tambah pinter. Terus ada lagi?